Saudara, jelang wukuf di Arafah, bus sholawat akan berhenti untuk beroperasi sementara waktu hingga 12 Juli 2022. Bus sholawat biasanya mengangkut jemaah dari pemondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Bus sholawat akan dialihfungsikan untuk membawa jemaah dari Mekah ke Arafah mulai pukul 7 pagi dan terbagi menjadi 3 gelombang keberangkatan. Bus akan menunggu di Terminal Musdalifah dan kembali mengantar jemaah ke Mina dengan skema yang ditentukan. Rute bus sholawat baru akan kembali normal setelah waktu zuhur tanggal 13 Juli. Itu sudah dihentikan operasionalnya, namun kita masih memberikan layanan untuk saudara-saudara kita yang tadi sholat fardu subuh dan masih berada di Masjidil Haram. Kita akan antarkan sampai zuhur, bahkan sampai habis zuhur menuju hotel masing-masing. Dan setelah itu mobil berangsur-angsur akan dipindahkan dari terminal menuju Pul Musdalifah, dan secara otomatis layanan angkutan sholawat dihentikan sementara sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah. Untuk laporan kegiatan para jemaah haji Indonesia jelang wukuf di Arafah, saat ini sudah ada rekan kami Nitya Anissa di Mekah, Arab Saudi. Nitya, kita tahu bahwa wukuf akan dilangsungkan pada 8 Juli mendatang. Seperti apa jemaah haji mengkondisikan dirinya untuk melakukan ibadah wajib haji yang akan panjang akan dilakukan, dan seperti apa persiapan juga dari petugas di sana? Ya, terima kasih. Kalau persiapan dari petugas, memang hari ini kita akan memantau ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Belakang saya sudah bersiap karena memang kami akan memantau bersama dengan Menteri Agama Yakut Khalil Kaupas yang sudah tiba sejak kemarin melakukan umroh wajib, kemudian sempat bertemu dengan Wakil Menteri Agama dan juga panitia penyelenggara ibadah haji, dan hari ini pagi ini kami akan bergerak. Jadi sebentar lagi kita akan bergerak untuk mengecek kesiapan fasilitas yang ada di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena Anda juga mungkin ingat betapa kenaikan biaya masyair yang begitu mendadak sebesar 1,5 triliun rupiah ini dijanjikan adanya perubahan, perbaikan, dan penambahan fasilitas di masyair yang sudah 2 tahun tidak dipergunakan karena memang pandemi. Tidak ada jemaah haji yang kemudian menggunakan fasilitas di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi ini akan kami cek. Kalau 2 hari yang lalu dari Satgas Mina sudah memberikan informasi bahwa semuanya sudah sekitar 85%. Tapi kan ini sudah tinggal 3 hari lagi menjelang wukuf di Arafah. Jadi kita akan pastikan apakah semuanya sudah layak untuk ditempati oleh jemaah haji Indonesia yang jumlahnya 92.698 dan semuanya sudah berada di Mekah, Arab Saudi. Walaupun memang masih ada catatan. Kalau Anda bertanya apa saja persiapan dari petugas, apa saja persiapan dari jemaah. Nah, jemaah ini benar-benar diimbau untuk memprioritaskan kesehatan. Jadi informasi mengenai bus sholawat yang dihentikan sementara karena memang dialihkan operasionalnya untuk mengangkut atau mobilisasi jemaah haji Indonesia dari pemondokan ke Arafah, kemudian dari Arafah ke Musdalifah, dan Musdalifah ke Mina dan kembali ke Mekah. Ini juga sebenarnya ada pesan secara tersirat begitu ya, tidak tersirat bahwa jemaah haji Indonesia diminta untuk berdiam diri di pemondokan, mengalihkan aktivitas yang biasanya ke Masjidil Haram untuk sholat saja di pemondokan masing-masing supaya tidak terlalu lelah. Karena memang kelelahan, dehidrasi ini menjadi pemicu utama yang menyebabkan beberapa jemaah haji dengan penyakit bawaan kondisi kesehatannya ini menurun. Terakhir informasi yang saya terima, ada 1.000 jemaah haji Indonesia yang masih dalam pantauan karena masuk daftar resiko tinggi. Apalagi dengan suhu yang begitu cepat bertambah ya, tentu ini menjadi perhatian bersama. Kalau dari 1.000 jemaah tadi ada 204 yang didaftarkan untuk disafari wukufkan atau mereka harus dibantu begitu ya, dibawa dengan bus, dihadirkan di Padang Arafah nanti, dibantu untuk tetap menunaikan wukuf. Kita tentu berharap bahwa angka ini akan berkurang, paling tidak bertambah. Arjuno. Baik, menjadi anjuran dari penyelenggara haji bahwa jemaah haji Indonesia harus menjaga kesehatannya, terutama untuk rangkaian rukun haji wajib dari tanggal 8 Juli mendatang. Terima kasih rekan Nitya Anissa dari Mekah, Arab Saudi.